Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Pramuka. Salam Pramuka itu 5 aku manusia Indonesia. Terus tepuk Pramuka itu pasti 13. 3 itu Trisatya, 10 itu Dasadharma. Bunyinya pasti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu khas Indonesia. Negara lain nggak begitu tepuknya, beda. Kita itu Cirolu, Patmo 6 tuh. Trisatya dan Dasadharma. Jumlah tepuknya berapa? 13. Coba. Tepuk Pramuka. Nah, jadi kalau ada yang kesingsal siji, berarti Dasadharmanya 11. Iya kan? Kesingsal siji berarti 11 atau 12. Tapi ini tidak pas semua. Tepuk tangan luar biasa ya. Baik, kakak-kakak, apakah kakak-kakak ini Kamabigus? Yang ngomong Kamabigus siapa? Saya tanya, apakah betul Kamabigus? Ya, kalau memang Kamabigus, SK-nya ada apa enggak? Enggak ada kok ngomong Kamabigus. Ya memang ex officio, tetapi kan ada majelisnya. Majelis ini kan orang-orang yang mewakili. Ada majelisnya enggak? Terus kalau Kamabigus ketua majelis pembimbing ngetuai sopo? Buju-bujuan. Enggak apa-apa, tapi setelah ini jadi Kamabigus betulan. Kalau sepulang dari sini PR-nya segera musyawarah majelis pembimbing, yang diundang adalah tokoh masyarakat, wakilnya, orang tua, kemudian wakil dari guru, wakil dari pembina, ketuanya adalah Kamabigus. Lalu buat laporan musyawarah itu kirim ke ranting untuk di SK-kan. Nanti ranting, karena ini mau bareng, ngirim ke Kwarcap. Oleh Kwarcap didata, dilantik bareng Kamabigus sak Lamongan. Nah setelah itu baru neng warung isok ngomong Kamabigus. Ya. Neng rumah sakit Kamabigus. Perkara pangkat nomor 17 sing penting Kamabigus. Jenengan Kamabigus sekarang? Belum. Nggak apa-apa, setelah ini Kamabigus. Pulang dari sini yang dilakukan adalah musyawarah Mabigus dulu. Nanti pembinanya juga di SK-kan, nyusun programnya ada 2, program Kamabigus dan program gugus depan. Beda itu. Oke, siapa yang gugus depannya di sekolahnya tendanya 20? 10. Tenda 10. 5. 2. Nggak apa-apa, wong belum Kamabigus. Paling tendanya juga tinggalan kepala sekolah lama. Ya apa enggak? Karena belum Kamabigus. Tunggu tanggal mainnya Kak Yatno. Setelah ini, gudep saya itu kalau muridnya 40 jumlahnya, tendanya 5. Karena 1:8. Tenda kami sudah nggak prisma nanti sepulang dari sini, Pak. Tenda dum yang paling baik. Mosok berondong kalah ambek tenda sing sojok ngomong gudep berondong kalau enggak tendanya bagus. Siapa yang muridnya 200? 200 itu berarti berapa tenda itu? Kok 4 ya kurang? 200 itu bagi 8, ya kan? Ketemu berapa? 25 tenda. 25 tenda Kak setelah ini.
Duit tekon di duit nomor 17. Si penting dirembuk ambek Mabigus. Sopo ngerti kok toko masyarakat butuh berapa tenda, Bu? 25. 40. Nanti satu regu 2 tenda. 1 tenda barang, 1 tenda tidur. Ojo ngisin-ngisini ranting paciran. Iya kan? Terus kedumpring. Berapa tendanya, Bu? 2. Kok 2 sih, Bu? Katanya toko masyarakat. Jumlah muridnya berapa? 80. 10. Tenda Prisma. Ojo si modern. Dom, sing apik. Sing nek dikedepi buka dhewe. Dingenekno ngono wis ngadeg dhewe. Mosok kalah mbek paciran. Siap untuk itu? Ya. Aduh. Langsung mikir jeru. Nah ngono ya dadi Kamabigus. SK serahkan ke Dinas Pendidikan. Saya tidak sanggup jadi Kamabigus. Halo. Siap untuk jadi Kamabigus yang hebat? Siap. Tapi sekarang nggak siap nggak apa-apa. Memang belum Kamabigus. Nggak apa-apa. Kakak-kakak, saya akan masuk ke dasar. Bahwa kita itu adalah makhluk hidup. Sama dengan hewan. Ya Bang enggak? Hewan punya insting, manusia punya insting. Insting dasar manusia itu, termasuk hewan, itu 4. Sehingga pendidikan ini nyentuh 4 ini. Nyentuh 4 ini. Yang pertama Vivendi. Vivendi. Gajah nggak usah sekolah, mangan. Ulo nggak usah sekolah, mangan. Ayam nggak sekolah, mangan. Cecak itu nggak sekolah, mangan. Manusia nggak usah makan, nggak usah sekolah, makan. Ya Bang enggak? Bahkan ular lu nggak ngerti sesuk mangan opo, urip. Tikus nggak ngerti sesuk mangan opo, urip. Karena Vivendi. Tapi karena manusia, Vivendinya harus manusiawi. Mengapa? Karena punya pikiran, punya hati, sehingga Vivendinya harus dibersihkan dulu, dimasak, pakai sendok, secukupnya. Oke. Mengapa sekarang masih banyak orang yang rebutan makanan? Karena masih hewani, sehingga perlu pendidikan. Jadi yang pertama Vivendi. Yang kedua itu seksuali. Kambing nggak usah sekolah, duwe anak. Boyo nggak usah sekolah, duwe ndok. Manusia nggak usah sekolah, duwe anak. Iya kan? Tapi karena manusia duwe anake ya kudu manusiawi. Kenalan dhisik, dirabekno, rame-rame, ngenteni mara tuwa turu, ngenteni anak pertama turu, ngenteni bengi, ngenteni sepi. Betul-betul ada pendidikan dan kita harus terima kasih pada nenek moyang kita sudah ngajari menjadi manusia yang manusiawi untuk seksuali. Coba kalau masih hewani, neng kene lho ono. Neng kono. Mungkin neng kono langsung buka langsung. Iya kan? Tapi karena pendidikan sudah hebat turun-temurun dari leluhur kita, sekarang seksualinya adalah manusiawi. Kak, tapi kan masih ada itu pemerkosaan, ganggu wanita, itu masih hewani. Sehingga perlu pendidikan. Mengapa anak SD sudah kenalan, sudah ambung-ambungan di luar, itu masih hewani. Perlu pendidikan. Jadi yang kedua, insting hewani. Binatang juga punya itu hewani, seksuali. Ya kan? Tapi kan karena nggak ada aturannya, jadi nggak ada perhewanan. Nek hewan itu koyok menungso enak ya, perkawinan kambing ya, dihadiri oleh banyak kambing, perkawinan ular gitu ya. Tapi kan nggak bisa karena bukan manusia. Siapa yang akan
kita ucapkan terima kasih leluhur kita untuk Vivendi dan Seksuali. Yang ketiga itu adalah dominandi. Gajah gede ngalahno gajah cilik. Ulo gede ngalahno ulo cilik. Tikus gede geser sing cilik. Jadi sing cilik itu ndang mati awete uripe enggak awet. Manusia sebagai hewani dia dominandi. Sing gede mesti ngantem sing cilik. Nek sik hewani. Sing gede menguasai yang kecil, menguasai. Tetapi karena kita manusia, nenek moyang kita ngajari untuk tenggang rasa, toleransi. Kak, tapi kan masih ada itu Kak, orang rampok, orang ini. Itu masih hewani, sehingga butuh pendidikan. Coba kalau masih hewani dominandinya. Mati dhisik Kak Sukoin. Kalah mbak si cuwakar sik. Wis pokoke kakak kecil tua lah mati dhisik. Ya antim ya mbak. Tapi karena sudah manusiawi, muncul kehidupan bermasyarakat yang bagus. Tapi kan ini pendidikan, nggak boleh berhenti pendidikan itu. Coba berhenti. 10 tahun lagi akan berubah jadi hewan semua. Rampok, begal, macam-macam. Oke, dominandinya sudah bagus. Tinggal tugas kita, anak-anak kita bisa nggak dominandi yang manusiawi. Yang keempat itu posendi. Posendi itu hewan bebek iku ono sing dadi pemimpin. Ayam sing menangan dadi pemimpin. Singo sing menangan dadi pemimpin. Manusia yang menangan pemimpin. Tapi karena kita manusia posendinya lewat musyawarah, lewat SK, lewat penunjukan. Jadi nek ana kepala sekolah oleh SK terus nangis ngrutu, iku sik hewani. Iya, masih hewani. Ya Bang enggak? Jadi DPR yang berantem itu hewani. Musyawarah yang manusiawi itu ya lewat aturan, lewat apa begitu. Kalau masih ngeroyok, ngerebut itu hewani. Dan tugas kita pendidikan itu 4 itu hakikatnya supaya kita damai. Vivendi yang manusiawi, seksuali yang manusiawi, dominandi yang manusiawi, dan posendi. Dan itu dididikkan. Halo? Luar biasa. Aku seneng deh para kepala sekolah 5 tempat. Senyumnya itu loh mengembang semua. Senyum yang penuh kedamaian. Tapi di balik senyum itu ada ngersulo. Libur-libur kok kegiatan. Wah, mesti ngersulo. Ya jenenge nggak ikhlas. Ikhlasnya setengah. Ikhlas ikhlas Kak, tapi nek liburan wayahe gendong putu yo. Halo. Nah, oleh karena itu manusia Indonesia, apa kata Kak Kusnu tadi, betul-betul harus didampingi oleh pendidik jenengan ini untuk penerus yang bawahnya, minimal dari sisi manusiawi itu 4 tadi. Vivendi diajari golek pangan, diajari mangan, diajari bagaimana mangan yang manusiawi. Yang kedua seksuali, diajari membangun sebuah keturunan yang manusiawi yang baik. Yang ketiga itu dominandi, jadi dia harus eksis dalam dirinya, tidak diserang orang lain, tidak diakali orang lain. Nah saiki kan masyarakat sering ngakali, iya kan? Sakno madu itu, nanas madu. Sakno madu dinggo neng dindi, nanas madu, ubi madu, apa meneh? Iya di madu, ya. Terus kata asli, rambutan Aceh asli Blitar. Terus godong sono diteleh neng gone rambutan. Itu kan penuh pemalsuan, itu namanya dominandi itu, ngakali. Ya. Nah, ajaran kita adalah supaya anak betul-betul ikhlas tulus di sana. Halo.
Luar biasa. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Diulang. Mburi kono kur ndeloki aku mbek. Sing kono kur leye-leye. Apa? Lagu ini nggak boleh susah. Gue nek susah, tadi susah tenang. Karena ini lagu tentang susah. Coba gini nyanyinya. Apa guna? Ya kalau kesah betul. Lagu ini harus cepat, semangat, senyum. 3, 2, 1. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Masih 60. Semangatnya belum keluar, jadi masih dari mulut, belum dari hati dan jiwa. Lalekno utange, lalekno sineng omah, lalekno keluh kesahnya ya. Senyum, senyum. Ya bila perlu senggol konco kiri kanan ya. 3, 2, 1. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Sing kene sing kacamata iku kene tak. Semangat, semangat. Ya ambek mburi kok. Semangat. Jangan mendua, itu membuat kita nanti stres. Fokus. Saiki neng kene ya koyok ngene. Nah, gitu. Pramuka itu kudune saiki sekarang di sini ya seperti ini. Mene yo mene. Wingi yo jarno. Jadi di sini senang, di sana senang. Itulah yang akan membuat jenengan awet muda. Betul itu. Ya. Halo. Hai. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Saiki ngadep koncone, dihibur koncone. Ngenek-ngenekno ya sampai koncone guyu yo. Ngadep koncone. 3, 2, 1. Sip. Ini baru Kamabigus. Hebat. Aduh. Kakak-kakak, lagu ini punya Yoni, punya daya magis. Lagu ini melebihi doa. Doa kan kadang nunggu sesuk lagi terlaksana, nunggu saulan lagi terwujud. Kalau ini seketika terwujud. Dia punya Yoni, punya magis lagu ini. Percaya apa enggak? Nanti yang ibu-ibu ini, yang perempuan pulang, bojone ngamuk. Kok suwi lho, Bu? Apa guna keluh? Langsung bojone meneng ngalih. Iya kan? Loh iya. Yang bapak-bapak, sing lanang-lanang, mulai. Kok jam ini lagi mulai loh, Pak? Mestinya kan awan mau. Apa gunakan? Ibu langsung ngalih. Ndang neng apotik tuku obat. Loh iya ini. Kakuaran ngamuk. Ini SK Mabiguse kok gurung ono. Apa gunakan lu kesah? Langsung Kamabigus juga tongkat gepuk nopok atau seperti. Loh iya. Ada polisi, stop. Mana suratnya? Apa guna kalau kesah? Koncone takok. Kok nggak diberi surat? Aman. Ya enggak?
Tinggal berani apa enggak nyoba. Berani nyoba. Nanti kalau pulang, bojone ngamuk, nyanyi iki. Pak sampean kok tambah gendeng toh, Pak? Ya. Oh iya, Korwil nyeneni. Apa guna keluh kesah? Korwil ngerti ngali dhisik, begitu menang langsung seneni. Coba ya. Betul itu, coba. Neng bank arek njupuk duit, utang bank, kredit, njupuk duit. Pak, belum ada dananya Pak, nunggu minggu depan. Apa lu? Langsung digeret satpam. Dijak metu sampai satpam. Tinggal berani nyoba enggak? Halo? Ya. Kakak. Aduh, sewenang iki wis enak sing guyu. Lo cobaan lo ya, coba. Tenan. Saya itu kalau dulu waktu S3 itu kalau bimbingan promotor saya kan Jogja ya. Profesor Dr. Burhan Nurgiantoro. Itu di mobil saya pasti nyanyi apa guna keluh kesah jam 12 bengi budal isuk wis teko kono balik meneh cepat lagu ini. Jadi lagu ini luar biasa. Enggak ada duit. Apa guna keluh kesah? Yo susah tenanan. Halo. Nah, kakak-kakak, pendidikan itu dalam rangka 4 tadi supaya manusiawi, itu ada 3 tempat. Ya, 3 tempat. Ada 3 tempat. Percaya apa enggak? Wis pokoknya percaya wae ya. Bendang mari yo. Halo. Ada 3 tempat, ya. 3 tempat. Ini basicnya, dasar ya, supaya jenengan tahu semua. Yang pertama informal. Yang kedua formal. Yang ketiga non-formal. Yang pertama disebut keluarga, tempatnya di keluarga, bosnya namanya kepala rumah tangga. Pendidiknya namanya orang tua, tugasnya mengasuh. Oke. Di sini tempatnya di sekolah, bosnya kepala sekolah. Pendidiknya disebut guru, tugasnya mengajar. Di sini tempatnya di gugus depan. Tempatnya di gugus depan. Bosnya ketua majelis pembimbing gugus depan. Oke. Gurunya, pendidiknya disebut pembina, tugasnya membina. Jadi di sini mengasuh, di sini mendidik, di sini membina. Mengasuh itu dari cenger, ngedusi, gendongi, nyusoni, ngajari nyewoki, gawe sandal, dan sebagainya. Tugasnya berat. Wes tugasnya berat, bandani pisan, bayar, ya kan? Berat. Enak 5 menit, sorone sepanjang masa. Ya apa enggak? Halo? Ini mengasuh, gendongi, ya kan? Namanya kepala rumah tangga, bukan ketua rumah tangga. SK-nya surat nikah. Langsung jabatannya kepala rumah tangga, bukan ketua rumah tangga. Kalau ketua rumah tangga dipilih, enak. Nek ketua rumah tangga, 3 tahun pisan rapat sopo sing gantian dari ketua rumah tangga. Ya kan? Halo keluarga saya, kita musyawarah. Waktunya kita ganti ketua rumah tangga. Akhirnya ditunjuk ibuke. Kon ibuke ngamuk, aku ketua kon golek duit kon iki. Sesuke anake sing cilik dadekno ketua. Lah kan kudu giliran. Maka namanya kepala rumah tangga karena ditunjuk atas SK menikah. Di sini tidak ada pendidikannya. Lulusan SMK Rabio langsung kepala rumah tangga. Sarjana Rabio kepala rumah tangga.
pengangguran rabi ya kepala rumah tangga, tidak ada sekolah calon kepala rumah tangga. Akhirnya mendidik blingsatan macam-macam, ono sing main kaplok, ono sing dimanja, ono sing macam-macam, karena nggak ada sekolah. Di sini kepala sekolah, bukan ketua sekolah. Karena kepala sekolah tidak berdasarkan musyawarah di sekolah. Ada musyawarah di sekolah? Bapak Ibu guru, ini sudah waktunya 5 tahun kita ganti kepala sekolah. Yuk, siapa yang mau jadi ketua? Enggak kan? Pakai SK. Betul. Namanya kepala sekolah. Nah, di sini sekolahnya 4 tahun. Ditambah PPG setahun, 5 tahun. Ngono yang ngajar kadang nggak bener. Lagi ini belas nggak sekolah. Iya kan? Ini bosnya namanya Kamabigus. Masih guru ngono SK. Nggak apa-apa, wong belum kok ya. Tempatnya di gugus depan, pendidiknya disebut pembina, ijazahnya hanya 7 hari KMD, ditambah KML 7 hari, kur 14 dino, risikonya berat. Ya apa enggak? Nah, karena gugus depan itu ada di sekolah, akibat tahun 76, P dan K waktu itu nyurati Kuartir Nasional supaya gudep ada di sekolah, supaya sekolah tidak keberatan anaknya tempatnya agak jauh, supaya seragamnya juga bisa disatukan, maka muncullah gugus depan di sekolah. Jadi gugus depan itu milik Kuarcap, milik ranting, sekolah itu milik Dinas Pendidikan. Ke atasnya Kemendikbud, di sini ke atasnya Kuarnas. Problemnya, yo kepala sekolah, yo Kamabigus. Tahunan dadi kepala sekolah, ora pernah dadi Kamabigus. Selama ini hanya akon-akon, wong ora ono SK. Iya kan? Maka gaya di gugus depannya adalah gaya kepala sekolah. Gimana? Tenda sudah disiapkan. Gaya kepala sekolah. Iya kan? Dana nggak ada ini, karena di anggaran kita tidak ada. Loh, ya apa sih? Wong iki kok diomongno rene. Kene ya kene nganggarno dhewe. Tapi wong lama jadi kepala sekolah, gaya Kamabigusnya adalah kepala sekolah. Beda gaya loh, Kak. Di sini sebagai kepala rumah tangga gayanya beda, sebagai kepala sekolah gayanya beda, sebagai Kamabigus beda. Tapi selama ini jenengan pernah jadi Kamabigus yang sesungguhnya? Belum pernah, pancen urung duwe SK. Enggak apa-apa. Siap jadi Kamabigus yang hebat? Halo? Problem berikutnya, pendidiknya di sini kan guru. Puluhan tahun dari guru, dari pembina. Maka gaya binanya ya gaya guru. Beda, di sini beda. Di sini gaya binanya ya gaya pramuka, gaya non formal. Halo? Bisa bedakan tiganya? Kalau bisa nanti jenengan pindah ke sini switch off atau switch on. Di sini jadi kepala sekolah, di sini jadi Kamabigus. Neng kene dehem. Gurus namanya. Neng kene nyanyi, apa guna keluh kesah. Oh no. Siap Kema? Kamabigus siap Kema? Sip, wilayah 5 ini nanti kita Kema, Pak. Rotok munggah titik neng banteng mati ngono dhuwur. Bajul mati apa banteng mati? Banteng mati. Sing adoh teko sinyal, ora enek sinyal. Terus aduse kudu neng kali sing penuh pacet. Ya ben pramuka tenan. Gue nek sing kepala sekolah isine nangis. Tak wakilno mari. Siap Kema? Halo. Oh, Kak Kusno, Kak Waji siap Kema loh, Kamabigus. Bawa pakaiannya hanya 1, 2 lah. Yang kotor nanti adegan nyuci. Aduse ditutupi jarik. Lanang kono, sing wedok rodok rono.
survival tenan. Akhirnya lu sampean tak delok 3 dino kok nggak mangan. Gak doyan aku. Nah, terus aku kulino poso. Siap kemah? Halo. Nah, problem pendidikan itu bermula dari sini, Kak. Di informal nggak ono sekolah, oke? Lalu begitu gede dek wis nggak iso didik, dititipno nang sekolah, ya kan? Sekolah malah aneh, murid nakal dibalekno. Kan maksudnya tugas sekolah itu nerusno kene. Jadi nek nakal ya apa carane dibina dadi enggak nakal. Enak sekolah muridnya nakal dibalekno. Lah nek dibalekno apa wong tuwa ya iso ya ora. Wong sing duwe ilmune sing kene 4 tahun. Iya kan? Akhirnya nyeneni keluarga. Wis ngene nek anak sampean nakal tak balekno. Ulangan dhewe. Nangis wong tua. Terus neng kene nyeneni pembina. Halo. Maka kakak-kakak ini punya metode. Namanya metode mendidik keluarga. Dia ngerti umur setahun iku wis berangkang. 14 bulan laku. Umur saulan wis iso mengkurep tapi titik ndang di ngerti. Padahal nggak ono pendidikan nih. Teko garis DNA pengalaman, ya kan? Kene yo ngerti matematika sing di tak dhisikno, sing di sing enggak, bahasa Indonesia di sing dhisik, sing iki carry, sing iki carry. Ngerti. Sakjane, tapi akeh guru sing enggak ngerti. Ya kan? Di sini juga ngerti cara membina. Jadi, membina itu bukan ngajar. Ngajar itu bukan mengasuh. Meskipun kadarnya mengasuh ada, kadarnya membina ada. Tapi yang paling banyak mengajar. Di sini yang paling banyak membina. Ini punya metode pedagogi. Ini punya metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu 8. 2020 tambah sitok tadi songo. Apa coba? 1, pramuka itu diikuti oleh 180 negara sak dunia. Masya Kristen ono pramuka, negara Hindu ono pramuka, negara Islam ono pramuka, negara otoriter ono pramuka, kerajaan ono pramuka. 180 negara. Pertanyaannya ono opo neng pramuka itu? Ada apa sebenarnya di pramuka itu? Ternyata kunci di sini adalah ketahanan hidup. Ketahanan hidup. Bagaimana anak belajar menghadapi hidup. Dan itu benar. Mengapa? Karena tujuan pendidikan kita apa coba? Tujuan pendidikan kita. Mencerdaskan bangsa. Bukan. Tujuan kita itu bukan mencerdaskan bangsa. Kalau lihat Undang-Undang Dasar pembukaan, tujuan pendidikan kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kecerdasan kehidupannya yang diunggulkan, bukan kecerdasan bangsanya. Artinya dengan kecerdasan kehidupan, anak akan pandai matematikanya, pandai bahasanya, pandai agamanya, karena ada praktek langsung dalam kehidupan. Kehidupan ini ada di sini sebagian besar. Kehidupan kemah, kehidupan penjelajahan, kehidupan sholat subuh bersama, kehidupan macam-macam di sini. Praktek-praktek. Jenengan pernah ngalami kehidupan di sini? Nggak pernah, Kak, karena nggak pernah kemah. Ya apa-apa, karena belum kamagus. Gudep jenengan pernah kemah? Pernah. Jenengan pernah ngunjungi kemah di situ? Ngomong pernah, selamat. Wis selamat pokoknya. Harus dikunjungi dan kehidupan itu ditata. Oke, tidak asal kemah. Halo? Nah, saya minta tolong, jenengan Pak, minta tolong Pak. Sampai jalan dari sini ke sini, balik lagi ke sini. Nah, wis ngono tok ae.
Ya, balik lagi ke sana. Skornya 1 sampai 100 berapa? 50. 70. 75. 70. 60. 80. Pertanyaane, wong sing mlaku siji, mlakune ya sekali. Lah kok ana sing 50, 60, 70, 80. Kok beda-beda? Mengapa? Iya, punya persepsi yang berbeda-beda. Mengapa punya persepsi yang beda? Karena tidak ada kriteria. Jadi Kamabigus itu kekuatannya harus dikriteria. Sepulang dari sini atau selama di sini sampai besok, cobalah buat kriteria, indikator-indikator kepramukaan supaya sama. Nanti di gudegnya kemah, lalu bulan keberapa kemah 1 korwil. Ada indikator yang sama. Indikator penjelajahan, indikator kemah, indikator baris, indikator itulah yang dipegang oleh Kamabigus. Halo, pertanyaannya, jenengan sekarang punya indikator kepramukaan enggak? Enggak apa-apa, karena belum Kamabigus. Siap jadi Kamabigus yang hebat? Salaman. Ayo salaman dengan kiri kanannya. Siap. Omongkan, siap jadi Kamabigus. Siap. Halo. Ya. Nah, mengapa seperti itu? Karena tugas Kamabigus itu 1, melakukan pengawasan, 2, pendampingan, 3, pembimbingan, 4, memastikan di gugus depan itu pendidikannya jalan. Maka Kamabigus harus punya indikator-indikator. Ya, pegangan Kamabigus. Jenengan punya indikator? Belum? Nggak apa-apa, karena belum Kamabigus. Salaman. Salaman kok angel. Katanya penuh dengan silaturahim. Salaman lagi kedua wis. Halo. Apa guna keluh kesah? Ana sing menang mbek batin. Meresapi. Jadi lagunya itu dalam dunia batin. Meresapi betul dalam dunia batin. Halo. Nah, kalau nanti Kamabigusnya kuat dan dia bisa bermain peran kapan menjadi orang tua karena punya anak di rumah, kapan menjadi kepala sekolah, kapan menjadi Kamabigus, pramukanya hebat. Halo. Pramuka hebat itu bukan masalah pinter kemah, bukan masalah pinter baris, bukan masalah pinter penjelajahan, bukan masalah pinter sandi, bukan masalah pinter tali temali, bukan memainkan tongkat, karena itu semua alat. Bagi pramuka, kemah itu alat. Penjelajahan alat, sandi alat, tongkat alat, baris-baris alat, bisa tali temali alat, menentukan arah itu alat. Halo, untuk mencapai tujuan. Problemnya kan sekarang anak-anak kita yang pramuka nggak pernah masuk proses alat itu, sehingga tujuan tidak tercapai. Tujuan pramuka ada 3, ya. 1, karakter, 2, kecakapan, 3, kebangsaan. Apa tujuannya? Karakter, kecakapan, kebangsaan. 3-tiganya ini simultan.
dalam sebuah kegiatan dibungkus dengan metode kepramukaan yang 9 tadi. Nanti saya omongkan yang 9 itu. Halo? Coba lihat ke depan. Anak karakternya bagus, kecakapannya bagus, kebangsaannya enggak, teroris, cepat menjual negaranya, gampang ngelokno Pancasila, gampang ngelokno presidennya, gampang ngelokno simbol negara, karena kebangsaannya rendah. Anak yang kebangsaannya tinggi, kecakapannya tinggi, karakternya enggak ada, enggak humanis, ngantem koncone, ya kan? Korupsi, ngakali, karena karakternya rendah. Anak yang karakternya bagus, kebangsaannya bagus, kecakapannya enggak, pengangguran, enggak kerja, ngurusak negara. Halo? Maka pramuka itu tiga-tiganya tersentuh. Di mana nyentuhnya? Adakan kegiatan. Kak, kita waktunya kemah, Kak. Ojo kemah saiki nggak duwe duit. Ojo kemah saiki. Kak, kita mau penjelajahan karena belakang sekolah itu kan sungai, Kak. Jadi anak biar tahu sungai. Wis ojo, wis renek danane. Neng bos lo Kak ono. Kak, ini kita harus wis ojo baris, wis. Ulo nggak baris saya urip baris. Kakean alasan. Itu kepala sekolah yang ada di daerah ya paling ya daerah ini Kulone Sugiyo itu. Ya Kedompreng lah. Atau Laren itu Laren. Ya Nenggak Brondong Paciran lah. Atau sebelah Gresik itu. Ya paling Gelagah lah ya. Halo. Maka perbanyak kegiatannya, Kak. Latihan mingguannya. Perbanyak supaya terbentuk ini. Terbentuk. Siap untuk itu? Halo. Siap? Siap menjadi kamabigus yang baik? Sip. Salaman. Saya siap jadi kamabigus. Saya siap jadi kamabigus. Ayo nggak salaman, ayo nggak salaman. Aduh salaman. Nggak salaman. Oh ya. Halo. Apa guna kau kesal? Apa guna kau kesal? Apa guna kau kesal? Saya kira ambek anu gepuk apa pegang pundak teman depannya ambek nyanyi apa guna ya. 3, 2, 1. Apa guna kau kesal? Apa guna kau kesal? Pramuka tak kenal bersusah. Apa guna kau kesal? Sip. Singkene kur guyu tok. Napa karepe nyanyi hati yo. Menghayati ambek ngene deh. Iki tak delok iki mau ngene. Oh, sono nyanyi ambek batin. Halo. Nah, ada 9 metode kepramukaan yang nanti bisa dilihat di gugus depan. Metode kita ini sejak 1912 sampai sekarang sama. Dipakai di negara manapun sama. Oke, tapi hasilnya bagus. Yang pertama, metode kepramukaan itu alam terbuka. Yang pertama itu alam terbuka, natural. Artinya pramuka itu pendidikannya tidak di dalam keluarga, tidak di dalam kelas. Jadi nek latihan pramuka neng jero kelas, sandi adalah kode yang harus dipecahkan, tutupan pintune kuncien teko njaba. Lho Kak, mulya sesuk ya. Iku duduk metode pramuka. Kakak kok tahu? Baru orientasi. Oh. Atau isuk sadurunge latihan
kelas kunci kabeh. Guru arep mlebu, pembina Kak kok dikunci? Alam terbuka. Kakak kok tahu? Orientasi, lulus. Kelompok Bung Tomo di Bung Tomo. Iku kelompok Bung Tomo. Lulus, kelompok Teuku Umar lulus. Kelompok Ki Hajar Dewantara hurung lulus. Karena nyanyi ini meneng ae. Halo. Kakak-kakak. Pelatihannya pramuka karena dia praktek langsung dalam sebuah kehidupan. Latihannya itu yo neng lapangan, neng sawah, neng tegalan, di sungai, di gunung, di gua, di hutan. Supaya dia terbiasa menggunakan pikirannya, terbiasa gitu. Iki gak neng kelas, ku neno apa-apa kepala sekolah lu sing nanggung. Ya Allah. Ngolah alasannya cuan, ora enek duwike. Ya Allah. Masa latihan yang tegalan ada duit. Kan tinggal ngomong anggota Mabigus. Wahai anggota Kamabigus, siap Kamabigus? Bisakah tegalan kita pakai latihan pramuka? Jangankan tegalan, Pak. Sawah semua silakan pakai latihan pramuka. Kan selama ini tokoh masyarakat belum jenengan sentil. Ya kan? Coba nenggone Paciran. Kak, ini kita mau latihan pramuka. Lulusan Pacet itu katanya di alam terbuka. Saya sudah tahu, Pak. Terus kita mau latihan di pantai. Jangankan di pantai, Mas. Pakai perahu saya sehari semalam tuh anak pramuka. Boleh? No. Lah kok guyu wong urung nglakoni kok guyu. Ojo kok bayangno lakoni. Jadi yang pertama apa? Alam terbuka. Karena di alam terbuka, maka yang kedua muncul namanya learning by doing. Belajar sambil melakukan. Mengapa? Karena di alam terbuka. Jadi belajarnya nggak mau coba buku. Belajarnya nggak dikandani, tapi langsung melakukan karena di alam terbuka. Ini enggak neng alam terbuka penjelajahan, tapi soalnya kok satu pertanyaannya, siapakah nama anak Teuku Umar? Nah, iku neng kelas. Sebutkan sila ketiga. Lah apa ditakokno iku neng kelas. Neng kono terapannya dari Persatuan Indonesia. Paham ya? Kan aku ndelok penjelajahan gudeg, tapi nggak neng Lamongan. Kak, apa Kak Yarno? Nek ngono wis ora usah penjelajahan. Apa neng jero kelas pertanyaane ibu kota Sumatera Utara adalah apa takakno neng alas. Ya Allah. Pak delok tibake kepala sekolah gurung orientasi Kamabigus. Berarti kan bukan orang Lamongan, ya kan? Halo. Lah nek soal ngono lapo adik penjelajahan. Kan soalnya seharusnya sebutkan 5 tumbuhan yang ada dalam perjalananmu tadi, ya kan? Tumbuhan mana yang paling bisa dimanfaatkan. Ngono loh, jadi tergerak pikirannya. Itu namanya learning by doing. Masa ngono ya adik cuan? Enggak, Pak. Kreativitas Kamabigus. Tapi kan belum diorientasi. Enggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, karena dia learning by doing, dia harus menarik dan menantang. Progresif. Metode ketiganya menarik dan menantang. Karena anak jenuh kalau mendino metode niku. Jadi pembina malu kalau metodenya nggak ganti-ganti, menarik menantangnya. Saiki nggawe tongkat, sisuk nggawe akar, sisuk nggawe watu. Yo nek ning sekolah mati urip ceramah. Metodenya kan satu di sekolah itu. Terangkan, kei contoh, tugas. Terangno, kei contoh, tugas. Terangno, kei contoh, tugas. Ya apa enggak? Neng kene ngono, tinggal melayu ambek bocah. Wong jenenge alam terbuka.
bolosnya gampang. Halo? Maka muncul metode yang ketiga, yaitu menarik dan menantang. Kalau sudah menarik dan menantang, namanya psikologi anak harus diakui. Maka ada penghargaan. Jadi diberi tanda. Makanya gampang ngecek gudep iku api apa enggak. Pokoknya ini loh, Kak Waran, kalau ada kepala sekolah, gonku latihan meninggu, sampai aku nggak boleh menengok, getabrus. Dicek aja ono tandane apa enggak. Engko nek muridé renek tanda siaga mula, yo coba balik. Ya dilantik lah, dilantik. Ojo tukokno. Ojo ngomong-ngomong iki aku toko pasar turi, pasang noneng bocah-bocah. Enggak boleh, harus dilantik. Tapi pendidikannya harus non formal. Paham ya? Kalau ini kan formal. Formal itu kan hari rapotannya sudah ditentukan. Kalau non formal kan hari ini oleh 5, sesuk 3, sebulan meneh 4. Bulan kedua KB wis gawe tanda. Boleh karena non formal. Nek formal boleh jenengan ngajar subuh. Boleh jenengan ngajar jam 12 bengi. Nek iki iso, boleh bina jam 12 bengi. Bisa nggak bina utuk-utuk jam 3? Boleh. Inilah yang namanya non formal. Fleksibilitasnya tinggi. Halo. Enak-enak tadi pramuka. Biasanya orang pramuka itu nek kepala sekolah itu satu bahagia karena senyum terus. Senyum itu karena guyoni awake dhewe. Ambek diguyoni koncone. Umurnya panjang, awet urip. Jadi orang yang pramuka tulen itu jarang mati muda. Iya, jarang mati muda. Dia sampai panjang umur, dan mudah-mudahan saya juga panjang umur ya. Dan semua yang ada di sini panjang umur semua. Mengapa? Karena Mbah Baden Powell, Pak Baden Powell, itu tujuan akhir bukan 3 tujuan pramuka tadi. Tujuan akhir ono si papat neng gini, papat ini, yaitu bahagia. Jadi manusia bahagia itu setelah melewati karakter, kecakapan, dan kebangsaan. Dia akan bahagia. Syarat bahagia dari Baden Powell, 1 healthy, sehat. Karena dia ngerti, endi sing beracun, endi sing mengandung obat, sepiro aku kudu mangan godhong kelor, sepiro aku kudu mangan iki. Ngono. Jadi healthy. Yang kedua happiness. Selalu di sini senang, di sana senang. Apa guna keluh kesah, menghilangkan kemelekatan yang membuat stres. Kemelekatan itu yang membuat stres. Ya. Yang ketiga, dia harus handicraft. Handicraft itu punya kemampuan khusus berdasarkan passionnya. Mbok iku buka warung, mbok iku mulang, mbok iku gawe keranjang, mbok iku apa pokoknya duwe untuk bekal kecakapan tadi untuk hidupnya. Oke. Yang keempat itu berhubungan dengan orang lain, bermasyarakat, nggak adik jotak-jotakan, biyen yo biyen, amben yo amben. Halo, biyen yo biyen. Maka lagunya itu koyok lagune Dani Caknan. Metu kono pelok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musing marai, hati tambah bebani. Jadi jalan terus tanpa harus lihat sepion masa lalumu. Garai bebani hati. Tahu lagunya Dani Caknan? Kertonyono medhot janji itu loh. Halo, kan bocah Ngawi itu ya. Aku terkesan mbek lagu itu. Metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musing marai hati tambah bebani. Asik. Jadi yang keempat, penghargaan. Makanya pramuka yang hebat gampang.
Percuma Kamabigus ngomong gonku latihan pun bingung. Wis pokoke pramuka ku apik bel gendes delok ensik ning sekolahane. Muridé seragam pramuka ono tandane enggak? Ning enggak ono bel gendes. Gacor tok. Lamongan apa jenenge? Gedabrus. KKO. Apa KKO? Kakek ngomong. Maka kalau kita ke mana Paciran, salah satu desa Banjarwati ada. Ke Banjarwati, sret neng SD nih. Gawe ijo kabeh sing kelas 1, kelas 2 gawe loro ijo, kelas 3 iku baru. Kepala sekolahnya wajib diberi hadiah 10 tenda. Luar biasa teman. Tapi karena kepala sekolahnya Mabigus yang sungguhan tidak mau diberi hadiah tenda. Karena tendanya sudah banyak. Ya kan? Halo. Siap jadi Kamabigus? Salaman. Salaman. Kok nggak salaman? Ayo pojok kok nggak salaman? Salaman ya. Halo. Nah yang kelima itu berkelompok. Jadi berkelompok itu ngelatih anak punya jiwa kepemimpinan. Sehingga anggota kelompok pimpinannya harus bergantian sebulan sekali. KB ngalami jadi ketua sangga, ketua regu, ketua barung. Tunjuk dia nanti punya semangat memimpin. Halo. Nah itu yang kelima. Yang keenam, keterlibatan orang dewasa. Artinya setiap kegiatan pramuka pembina harus ada. Setiap kegiatan pramuka nggak boleh ditinggal karena risikonya tinggi karena di alam terbuka. Harus ada pembina. Tapi nggak harus Kamabigus ya Kak? Enggak. Cuman harus ada dukungan dana, dukungan fasilitas, dukungan keyakinan, dukungan keuangan, itulah Kamabigus. Kamabigus itu big boss di sini. Pembina lagi. Assalamualaikum. Masuk. Arep kemah ya? Iya, Pak. Piro proposalmu? 500.000, Pak. Tambahi, ojo ngisi-ngisi gudepku. Tambahi. Apa iki kok ngene? Tambahi. Ojo isin aku. Aku mari dilatih kursus apa? Orientasi kok. Ojo ngisi-ngisi. Oh. Siap seperti itu? Aduh. Nah, yang ketujuh itu metodenya adalah satuan terpisah. Lanang dewe, wedok dewe, pembina dewe. Nggak ada loh Kak dananya. Hanya satu untuk laki-laki. Nek ono lanang tok, wedok ditiadakan. Gudepmu papan namanya kan biasanya ganjil genap ya. Tulisi ganjil tok genape nggak usah. Mergane nggak ono pembina wedok. Tidak boleh. Mengapa? Karena berisiko pada psikologi. Saya ini pembina Pandega yang jadi korban akibat Kamabigus yang nggak memperhatikan satuan terpisah. Aku oleh anak buah, ya Allah, lanang tapi wedok. Siap gerak. Mangkel aku lurus nopo? Oh lurus no. Sini, siap nggak ya no? Siap gerak coba. Siap gerak, nggak usah diayun, tegas. Siap gerak lagi. Siap gerak. Ngono. Capek kayak no. Terus tak teliti Pak. Ternyata SMA itu pembinane wedok. Nggak duwe pembina lanang. Akhirnya medoi selama 3 tahun tak didik dadi lanang, menikah duwe anak. Alhamdulillah.
Terus aku batin, iki paling kamabigus neng Lamongan. Tapi bukan orang Lamongan, untung aja Pak. Halo. Terus ono meneh, wedok jelas wedok. Wong ono belendunge. Tapi ngelanangi. Ada apa? Oh, nek cilik-cilik santep. Pak lacak meneh tibake pembinane lanang, ora ono pembina wedok. Pada akhirnya punya anak 3, berarti feminim tenan, berubah. Tak serano pembina wedok, tak kon garap feminimnya. Jadi, pinter areke. Halo, aku iso nunjukno tapi nggak tak sebut tempat dan nama. Engko lapo sampai ngelacak. Halo. Maka kalau nganggarkan 2. Jadi di sekolah jenengan itu 2 loh, bukan 1 loh. Gudepnya 2 loh, gudep lanang mbek gudep wedok. Loro. Maka nek nganggarno dana ya kudu 2. Ngono. Iki sitok. Ya Allah. Halo. Nah, yang ke-8 itu harus ada kandungan kode kehormatan. Trisatya dan Dasa Dharma. Kegiatan apa, kalau siaga Dwi Dharma, kegiatan apa yang harus patriot yang sopan dan satria, kegiatan apa yang patuh dan suka bermusyawarah, itu di mix. Jadi kamabigus ya kudu ngerti Dasa Dharma. Ngertilah, nggak usah hafal, nggak apa-apa. Wong pancen durung kamabigus. Nanti kalau sudah kamabigus beneran harus apa? Terus nek wis hafal ya aja terus digawe sombong-sombongan. Pembina sini. Aku duwe panganan. Dasa Dharma ke-8 apa? Gua ya rek kepala sekolah aku rek mentang-mentang mari orientasi. Ya. Harus hafal. Saya lu hafal. Hafal tenan aku. Masih ambek turu ya hafal. Dasa Dharma. Halo. Ojo kok tes kon ngomong. Tes kan coba. Ayo wani piro, ayo kene. Ayo. Wani piro 500.000-an. Wong gampang. Kan orang-orang sudah nyingkat itu ya kan. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan patriot yang sopan dan satria, patuh dan suka bermasalah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat disuci dalam pikiran. Oh, kandhani kok. Jenengan kok nek wis masuk tataran 9 dan 10, rezekimu teko. Amin. Jadi kamabigus iku merem ngene duwe teko. Teko siapa Kak? Teko anggota MABI. Oh iya, sampean enggak ngerasakno. Halo. Kak Yatno ngomong gitu itu gudep Kak Yatno punya tenda berapa? Ya Allah, aku lo duwe 25 tenda. Dom. Tenda peletone loro, gede-gede. Tongkate 500 tongkat. Ayo neng Sanggar Pramuka Unaisa sana baratnya masjid. Wes terbentuk semua. Halo. Lalu yang ke-9 metode kepramukaan itu muncul satu lagi setelah kita workshop di Manila dan sebagainya. Muncul lewat musyawarah dunia itu community service. Jadi pramuka itu diajari memperhatikan lingkungannya. Jadi nek mari kemah kudu ngresiki bareng. Nek apa kudu terima kasih pada masyarakat. Jadi sudah community service. Halo. Enak kan? Siap jadi kamabigus? Apa sih ngomong kur papat siap ngono tok, gak kabeh. Siap jadi kamabigus? Siap. Salaman. Salaman. Oh. Ayo. Oh karek salaman. Kok enggak salaman ayo. Salaman. Itu. Halo. Nah, jadi kakak. Halo. Pendidikan formal kan punya rapot. Betul?
Semua anak dapat rapot? Pinter, goblok, cacat, sehat, gede, cilik, kurus, ini kami dapat rapot? Di pramuka juga ada rapot. Rapotnya itu tidak tertulis tapi tanda. Jadi semua anak di sekolah jenengan harus ada rapotnya tanda itu. Ojo sing pinter tok dikei, semua dapat dan mujinya harus non formal, fleksibel. Bocah isok melayu kei tanda tangan, kur mlaku tok ambek embekan gede yo dikei tanda tangan. Begitu di pramuka itu. Halo? Siap untuk gudep yang hebat? Siap. Jarak berapa bulan? Sabulan ya. Awal Agustus siap dimulai? Siap. Sing jawab kok siji. Awal Agustus siap dimulai gudep yang hebat? Siap. Sing pertama SK dulu. Nanti akan diusahakan Kak Husnu ya SK-nya. Yang kedua, mulai teko kene deloken papan namamu. Nayeng apa ilang apa chatting lupa apa ya urung gawe. Ndang dicet njaluk Kak Waji warnane kaya apa, bentuke kaya apa. Minimal ono papan nama. Ambek berdoa. Semoga saya menjadi kamabikus yang hebat. Ngono. Ngeceto terus isok diterusno liyane. Sementing sak sret ambek ndonga. Halo. Jenengan punya sanggar? Sanggar pramuka punya? Ya Allah, enggak apa-apa karena belum kamabikus. Setelah ini siapkan sanggarnya. Di sanalah ada administrasinya. Karena gudep itu kan sama dengan pusat pendidikan. Dia punya 3 fungsi. Gudep itu punya 3 fungsi. 1, sebagai satuan pendidikan, maka di sana ada pembina yang punya KMD dan KML. Jangan sekali-sekali nunjuk pembina nggak punya ijazahnya. Jangan nggak, nanti kita dianggap kamabikus yang belum orientasi. Berat loh. KMD dan KML sebagai satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai satuan organisasi, duwe stempel. Stempel gudep. Yang ketiga, sebagai satuan operasional, oleh ngenekno kemah dewe, oleh ngenekno baris-baris dewe, oleh ngenekno penjelajahan dewe. Nah, maka harus tanggung jawab. Bendera punya berapa bendera tunas? 1. Ya Allah, amit-amit jabang bayi. Siapa yang bendera tunas punya 20? Ya Allah. 50. Amit-amit. 60. Kak Yatno, sekarang kami memang belum punya, Kak. Tapi tunggu seminggu lagi. Atasani bendera, Kak mosok ngisin-ngisini berontong. Tak tuku, Kak. No. Halo? Dadak tukune sak jipret. Ono ukurane, ada ukurannya ya. Halo? Aduh, seneng aku. Mengapa saya seneng dengan gelombang 4 ini ya? Senyumnya itu loh mengembang. Mas Yo nyanyi lagu Quran. Halo. Jenengan nanti kalau jadi gudep hebat, siap dikunjungi? Siap Kak Kusnu ke gudep jenengan untuk ngecek? Siap? Alah paling kok ngene. Sopo sing teko? Kak Kusnu, sekretaris dinas. Ngomong aku loro. Aku neng kecamatan. Ngomong, aku kadung janji. Ayo, siap dikunjungi? Agustus kok aku tak mampir rono, Kak Waji yo dolan rono, Kak Kusnu yo dolan rono ndelok. Nek kur menginginkan bantuan, wis ojo dadi kamabikus. Kamabikus itu tugasnya memang memberi bantuan, tidak menunggu bantuan. Jadi jenengan bantu.
Cuman kalau kita ke sana nggak usah dibantu, isok rono dewe. Halo, siap didatangi? Tenang. Elek, aku nenggone anu sapa? Sendang dhuwur mampir SD. Sapa sing teko? Kok L? Kak Yatno katanya pramuka. Ngomong, aku neng kecamatan. Mari ngono pas-pasan mbek aku neng ngene halaman iku. Arep neng kecamatan yo. Kok kayaknya kok ngerti gitu. Siapa yang sendang dhuwur? Oh iya. Aku ngerti aku sendang dhuwur. Wis hafal daerah kono itu. Karena dulu tahun 96 atau berapa koordinator lapangan KKN di Paciran. Jadi hafal ya Banjarwati sampai apa sampai ngerti. Oh iya. Halo. Sip. Nah, pelanggaran. Terakhir, kakak-kakak, dasar dharma itu tidak sama. Singapura dengan Indonesia beda jumlahnya. Kalau kita 10, Malaysia kalau nggak salah 8, terus India itu 7, itu beda-beda. Tapi kalau prinsip dasarnya sama. Prinsip dasar itu 4. Prinsip dasar. Pokoknya kudu tenanan ning pramuka ya. Jadi pramuka itu bukan sekadar ekstrakurikuler. Tapi dia memang lembaga pendidikan yang tempatnya di sekolah. Jenengan, makanya benar diorientasi. Jadi nek ono salahe sampean kudu tanggung jawab. Halo? Kak Yatno, prinsip dasar itu ada berapa? 4. Apa ya coba? Ngerti? 1, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ngajari anak nggak pelin-pelan, nggak bimbang, nggak ragu. Jadi dia punya keimanan spiritual yang tinggi, semangat yang tinggi, tidak ragu menghadapi hidup. Tapi nek nggak pernah neng lapangan terus piye? Isine ragu, iya kan? Yang kedua, peduli pada bangsa dan negara, sesama dan lingkungannya. Jadi dia peduli pada bangsa dan negara. Jadi dhisik dhewe nek kon nasionalisme. Halo. Yang ketiga, peduli pada diri sendiri. Jadi pramuka itu harus tahu dirinya harus dikembangkan seperti apa, dirinya harus bagaimana, barang katon. Sehingga saya memakai prinsip itu, saya peduli pada diri saya sendiri. Tidak melampaui yang lain, tidak melemahkan yang lain. Maka dalam kepangkatan pekerjaan saya selesai, Pak. Karena sudah 4E. Makanya mimpi saya itu pangkat mbok sampai 4G lah. Ya, masa 4E ya, lewat pensiun umur 70, 8 tahun lagi pensiun, saya suwi. Ya kan? Tapi spiritnya harus terus. Karena barang katon, karena peduli pada diri sendiri. Artinya barang katon iso dilampaui. Oke? Nah, yang keempat, taat kepada kode kehormatan. Jadi taat pada kode kehormatan itu artinya taat pada Trisatya dan dasar dharma. Halo? Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Menurun 60%. Masa karena ngoco neng HP? Ono sing nyantai, kok wis turun semangatnya baru berapa jam? Padahal ini nanti sampai pukul 1 ya Kak Kusni. Halo, apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Diulang karena yang belakang hanya lihat HP. Ayo nyanyi. Apa guna keluh kesah?
Ya. Nah, ini program sempurna dari Kwarcap. Tidak pilih kasih, semua sekolah ikut orientasi sehingga sampai 5 gelombang. Artinya ketika nanti ada kegiatan sudah tidak ada alasan tidak tahu dan belum tahu. Makanya kan kudu melok. Halo. Kakak-kakak yang terakhir ini. Oh, seneng kono langsung seneng. Sing delok HP langsung. Mengapa kata yang terakhir kok memberi daya magis? Ya Allah, Kak Kusno aku ngomong terakhir sing mburi main HP langsung. Wah. Halo. Nah, kakak-kakak, khusus di ruangan ini ya, rahasia. Nggak usah diomongkan siapa-siapa. Jadi rahasia mendidik itu pemaksaan. Didik itu pemaksaan. Cenger, didusi nangis. Tetep atus ayo atus sesuk nangis meneh atus, sesuk nangis meneh atus, akhirnya biasa atus. Dinggone klambi mau tetep gawe klambi. Akhirnya sok gawe klambi. Sandal pakai sandal. Ayo sandal pakai sandal. Sandal mana sandalnya? Apal. Tangan api, ayo tangan api. Mana. Momo, ayo tangan api. Akhirnya saiki mereme nyenggol bojone gawe kanan. Tangan api. Ya Bang enggak? Karena pemaksaan. Mangan yo gawe sendok. Coba enggak dilatih? Percaya apa enggak? Nek enggak percaya gampang, sampean uji coba. Anak sampean piro saiki? 2 nambah 1. Terus uji coba, lahir enggak usah dipaksa. Jarno ben adus dhewe. Jarno ben nangis dhewe. Bisa apa enggak? Enggak bisa karena hakikatnya kita itu hewan, makhluk hidup. Halo? Hai. Sekolah dipaksa kok. Ayo budal. Mama budal dinteni. Mulai sesuk budal ayo berangkat dinteni. Wong tua iku nggak ngerti gurune apik apa nggak mulangi sing penting dinteni sore. Akhirnya jadi jenengan kesini diundang yo pemaksaan. Tapi kan demi pendidikan, demi kebaikan, maka harus terima kasih pada Dinas Pendidikan dan Kwarcap. Mana terima kasihnya? Ya. Ya, oke, cukup. Nah, kakak. Halo. Maka ketika nanti di Kamabigus, pemaksaan dalam arti bukan kekerasan ya, bukan negatif ya. Maksudnya nanti di Kamabigus, ya kudu ono kegiatan. Ono kegiatan tuh maksudnya ya makso ben melok. Coba nih nggak ono kegiatan, apa peserta gelem melok? Apa peserta didik mau ikut? Maka ngadakan itu dalam bentuk pemaksaan. Tinggal carane. Sehingga dihaluskan jenenge pengendalian, pembiasaan. Belgenes pokok intinya pemaksaan. Jadi jenengan itu dipaksa oleh bapak ibu jenengan. Jenengan jadi kepala sekolah dulu waktu bayi, siapa yang maksa? Orang tua. Sampai diloloi gedang, sampai diloloi remason. Susune kayak remason. Mama. Kayak Broto Wali. Pahit. Karena orang tua mulia. Sebab ada teori psikologi, kalau nyusui lebih dari 2 tahun, anak akan jatuh cinta pada ibunya. Jadi sudah bukan asupan, tapi kemesraan.
Nanti gede nek golek bojo ya persis ibuke. Nek saking nemene bapake dipateni. Loh iya, ini ilmu psikologi. Makanya ada cerita Sang Kuryang. Sang Kuryang kan mboke terlalu sayang mbek anake karena memang ijen neng alas, neng gubuk susoni terus. Akhirnya bapake pateni. Mboke masih tua ya tetep di kawin. Halo. Nah, maka butuh rambu-rambu pendidikan. Maka Kamabigus harus orang yang tahu pendidikan. Nah, yang paling terakhir, angkat tangan kanan. Goyang-goyangkan. Hebat. Saya Kamabigus hebat. Kurang keras. Kurang keras. Kiri. Goyang-goyangkan. Saya Kamabigus hebat. Belakang nggak bersuara. Sip. Tangan sampean ini jadi terbentuk ono otote. Ya apa enggak? Dan sesuai dengan badan jenengan. Mengapa? Karena dulu waktu kecil gawe usung-usung. Nyenggot. Tahu nyenggot? Ngusung banyu, dorong, umbah-umbah, ngumpoh, ya kan? Masak, ngiris, manjat. Nah, 10 tahun lagi anak jenengan tangannya mengecil, kakinya mengecil, karena nggak pernah gerak. Mengapa nggak gerak? Karena nggak diberi fasilitas gerak oleh Kamabigus. Akibat Kamabigus wedi dana. Ya kan? Jadi nanti murid jenengan 10 tahun lagi putih-putih alus. Akhirnya koncone ndelok lanang podo lanang kok seneng alus, muncullah LGBT. Jadi LGBT itu terbentuk dari Kamabigus yang nggak tenanan. Loh iya iki. Nanti ke depan tangannya ini nggak sampai di bawah bokong, hanya sih kecil. Dijongkrokno ambruk, awake gede karena mangane wis ayam. Maka jadi Kamabigus yang hebat. Kemah sak kilo sadurunge gak oleh mlebu. Mobil kepala sekolah, sepeda motor parkir kene mlaku rono. Peserta mudhun kono ambek ngusung nangis meremo wis men. Terus ngelatih. Ada apa? Anu Kak, kita mau kemah. Terus segone piye sing ngirim sapa? Ayo dibentuk. Nggak boleh dikirim. Ben masak dhewe. Gosong ya gak apa-apa. Si penting pengalaman gosong. Gua mau banyu ya kudu didohno krane. Nggak oleh dikirim galon guys sepeda motor mbek gurune. Iki lho galonmu. Nggak, harus ambil sendiri gotongan. Siap untuk itu? Siap? Awas agar nginceng kemahmu kok. Nek gak sanggup, kepala sekolah siapo kain tutupan meripate. Jenengan apa dulu gitu oleh orang tua? Ngusung banyu. Ya apa enggak? Nggawa meja. Kita nggak boleh ngomong generasi sekarang memang begitu. Itu artinya nggak ada sentuhan. Mendidik itu menyentuh, mendidik itu memberi. Jadi kita nggak boleh ngomong generasi kita sekarang memang begitu. Salah. Itu artinya ilmu nativisme. Bahwa murid itu sesuai dengan DNA-nya tumbuh sendiri. Enggak. Harus ada, ada taktik dan strategi dalam rangka memaksa tadi. Halo? Siap jadi Kamabigus yang baik? Betul? Siap? Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah?
lagune iku sajane ya harus cepat, seneng, guyu. Ini akan merasuk dalam hati sehingga nanti anak polisi pun dia nggak akan hilang. Apa itu? Loh aku bolak-balik. Tenan itu. Aku bolak-balik. Ya. Loh aku cerita tenanan, nggak mungkin bojo masuk pramuka bojo, ya. Tenanan. Sampai bojoku yang nguncali bantal, wis ngerti. Wis ngerti. Enak. Halo. Paham ya, Kak? Sip. Saya berdoa Anda menjadi Kamabikkus yang hebat. Karena Kamabikkus yang hebat, pasti kepala sekolah yang hebat. Maka dua-dua ini menjadi akar dari pendidikan anak-anak kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.